Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional. Sasaran berikutnya Irian Jaya. Disponsori UNAMED, seorang warga Australia melancong ke Irian Jaya. Belakangan ia dipergoki membawa segepok dokumen OPM. Sebulan silam, TNI memergoki Simon Jos Hermes, anggota tim PBB untuk pengawasan jajak pendapat di Timor Timur. UNAMED itu ternyata instruktur intelijen Australia. Nah, pekan silam kejadian serupa berulang di Timika, Irian Jaya. Orang itu bernama Sewell Francis Dalton. Ia lahir pada 27 Agustus 1973. Dalton mengaku bekerja sebagai arsitek pertamanan. Ia masuk ke Indonesia melalui Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setelah 6 hari tinggal di Kupang, pada 12 September 1999, ia berangkat ke Jayapura dengan menumpang kapal Dobon Solo. Di sana ia menginap di rumah Melki Huka di Kota Raja. Setelah sempat pergi ke Wamena selama 3 hari, Dalton berangkat ke Timika dengan pesawat merpati. Selama di Irian, dia selalu berkomunikasi ke Australia, kata sumber forum di kalangan intelijen. Dalton sebenarnya sudah mulai dicurigai ketika masih di Jayapura, sebab ia menemui beberapa tokoh separatis organisasi Papua Merdeka. Ada 2 tempat yang didatanginya, kata Kepala Kepolisian Daerah Irian Jaya, Brigadir Jenderal Hasiagian. Di Timika pun ia melakukan beberapa pertemuan. Dari acara itu konon Dalton memperoleh berbagai dokumen kegiatan disintegrasi. Meskipun telah mengetahui aparat keamanan belum mau menangkapnya, sebab barang buktinya belum cukup. Dalton baru ditangkap pada 15 September 1999 di Bandara Timika. Saat itu ia memaksa naik pesawat Airbus yang akan terbang ke Darwin, Australia. Dalton lalu ditangkap dan diperiksa di kantor kepolisian Resor Mimika. Disitulah kedoknya terbongkar. Dalam dokumen perjalanannya diketahui Dalton datang dengan visa kunjungan 60 hari. Di lembar itu tercantum pro UNAMED. Namun kepada polisi ia mengaku bukan staf UNAMED. Tapi menurut sumber forum di konsulat RI di Darwin, ia memang direkomendasi sebagai pengamat yang diakreditasi UNAMED dengan nomor 1388. Dalton adalah wakil internasional Federation for East Timor (IFET). Dia aktivis politik profesional, baik sebagai agitator maupun pemprotes, kata sumber tadi. Nah, bagasinya ternyata berisi macam-macam. Bukan saja 9 roll film, beberapa kopi koran, dan 2 amplop besar berisi dokumen tentang masyarakat Papua Barat, tapi juga 3 lembar peta operasi pesawat Australia di Irian Jaya, lambang dan bendera OPM, informasi tentang aksi ABRI membunuh dan memperkosa warga Irian, sebuah kamera merek Pentax, alat perekam, 3 kaset kosong, serta sebuah parang. Dalton mengaku akan menyerahkan dokumen itu kepada
Nicolaus Hester di Darwin. Tapi konon itu adalah nama samaran dari Nicholas William Chesterfield, teman serumah Dalton. Pekerjaannya sama dengan Dalton. Anehnya, begitu Dalton ditangkap, sebuah kerusuhan meletup di Timika. Penyebabnya adalah bentrokan antar kelompok pemuda. Belakangan perkara itu berubah menjadi perang antar etnis. Warga asli Irian melawan pendatang. Kabarnya dalam peristiwa itu 9 orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Puluhan toko dan bangunan pun habis terbakar. Untunglah Tom Benal, orang paling berpengaruh di Timika dan ketua Lemasa dalam kurung lembaga musyawarah adat suku Amungne, menyerukan perdamaian. Kerusuhan ini akibat provokator, ujarnya. Soal ini juga diakui Panglima Kodam 17 Trikora Mayor Jenderal Amir Sembiring. Sayangnya ia tak menyebutkan siapa gerangan yang dimaksud, termasuk apakah Dalton salah satunya. Sementara itu di Jakarta pada 27 dan 28 September 1999, seorang pengacara Australia bernama Peter Henderson dan penerjemahnya Colin Preston meminta izin berkunjung ke Timika. Mereka bermaksud membela Dalton. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Sudrajat, Dalton tak diancam undang-undang anti subversi yang sudah dinyatakan tak berlaku. Ia hanya akan dikenai pasal penyalahgunaan kunjungan visa, yakni pasal 40 contoh 50 UU Keimigrasian nomor 9/1992. Ancaman hukumannya cuma deportasi, ujarnya. Anehnya ketika dihubungi Departemen Luar Negeri, Kedutaan Besar Australia di Jakarta menyatakan tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi secara resmi untuk Henderson dan Preston. Alasannya itu kegiatan pribadi Dalton. Tapi ketika hal ini dikonfirmasi, John Milne, staf humas Kedubes Australia, mengelak. Kami tidak tahu, kami tidak punya komentar, itu masalah polisi, ujarnya. Sikap itu membuat kalangan intelijen TNI menduga bahwa kegiatan Dalton adalah aksi intelijen Australia. Tidak tertutup kemungkinan pemerintahnya kini berusaha mencuci tangan, kata sumber forum. Hannibal W.Y. Wijayanta, Victoria Sijabat, dan M. Kolivan dalam kurung Jayapura. Forum Keadilan nomor 28 17 Oktober 1999 halaman 79.